Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya Taurat, kitab suci yang jadi fondasi buat Yudaisme, Kristen, dan Samaria, bisa jadi kitab yang sama, tapi sekaligus beda banget? Ini tuh kayak sebuah teka-teki kuno loh, satu teks tapi di dalamnya ada ribuan perbedaan yang bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Oke, kita langsung aja ke intinya. Ada sekitar 6.000 perbedaan antara Taurat versi Yahudi dan versi Samaria. Bukan main-main, 6.000. Nah, pertanyaan gedenya, apa ini berarti salah satu dari mereka ada yang memalsukan teks aslinya? Yuk kita mulai investigasi kita bareng-bareng. Oke, sebelum kita terjun ke perbedaannya, penting banget buat kita paham dulu. Apa sih yang bikin mereka sama? Anggap aja kita lagi kenalan sama 3 keluarga besar yang ternyata berasal dari satu rumah yang sama. Walaupun pada akhirnya mereka menempuh jalan yang beda-beda ya, Yudaisme, Kristen, dan Samaria, itu semuanya berdiri di atas fondasi yang sama persis, 5 kitab pertama Alkitab, yang kita kenal sebagai Taurat. Ini tuh ibaratnya DNA spiritual yang mereka bagi bersama. Nah, kalau kita lihat di sini, perpisahannya itu gak terjadi dalam semalam. Orang Samaria memisahkan diri jauh sebelum era Kristen, yang kemudian juga menempuh jalannya sendiri. Tapi yang menarik adalah, pas mereka pindah rumah ini, mereka semua bawa warisan yang sama, yaitu Taurat. Nah sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari ribuan perbedaan ini? Coba deh, bayangin angkanya. 6.000. Bukan 6 atau 60, tapi 6.000 perbedaan teks. Ya jelas kan? Angka segede ini langsung bikin orang curiga, dan sering banget dipakai sebagai bukti kalau kitab suci ini udah nggak otentik lagi. Logikanya kan simpel ya, kalau ada banyak versi yang beda, pasti ada yang udah diubah dari aslinya. Pertanyaannya, siapa yang mengubah? Dan kenapa? Nah, ini yang mau kita cari tahu. Buat jawab ini, idealnya kita butuh mesin waktu kan? Dan untungnya kita punya semacam itu, gulungan Laut Mati. Naskah-naskah kuno ini, yang udah tersembunyi ribuan tahun, usianya jauh lebih tua dari salinan Taurat Yahudi dan Samaria yang kita punya sekarang. Naskah-naskah ini tuh kayak saksi bisu dari masa lalu, dan ini bakal jadi bukti kunci dalam investigasi kita. Oke, sekarang saatnya kita pakai topi detektif, atau lebih tepatnya ahli forensik teks. Mari kita bedah ke 6.000 varian ini satu persatu dan lihat apa isinya. Dan disinilah kita nemuin petunjuk pertama yang gede banget. Pas kita pilah-pilah ke 6.000 perbedaan itu, ternyata sebagian besar, bahkan lebih dari 90%, itu cuma perbedaan minor aja. Perubahan yang benar-benar besar dan signifikan jumlahnya sedikit banget. Fakta ini aja udah mengubah cara kita melihat masalahnya loh. Jadi, apa sih maksudnya varian minor itu? Gampangnya gini, bayangin bedanya orang Jakarta bilang enggak, sama orang Medan bilang enggak. Tulisannya beda, bunyinya beda, tapi artinya sama persis kan? Nah, ribuan dari 6.000 perbedaan itu, ya cuma selevel ini aja. Biar lebih jelas, kita lihat contoh langsung ya. Di cerita Menara Babel, teks Yahudi nulisnya Umisham, artinya dan dari sana. Teks Samaria nulisnya Wemisham, yang artinya juga dan dari sana. Beda cuma satu huruf, maknanya nggak berubah sama sekali. Tiba-tiba, misteri 6.000 perbedaan ini jadi nggak seseram kedengarannya kan? Karena ribuan di antaranya ya cuma kayak gini doang. Eits, tapi tunggu dulu. Tentu ceritanya nggak sesimpel itu. Di antara ribuan perbedaan kecil tadi, ada beberapa perubahan yang jelas bukan sekedar dialek atau ejaan. Ini adalah perubahan yang disengaja. Justru disinilah investigasi kita jadi makin seru. Dan ini dia, perubahan yang paling besar, paling signifikan. Coba bayangin deh, orang Samaria itu menambahkan perintah ke-11 langsung ke dalam 10 perintah Allah yang sakral itu. Perintah tambahan ini secara spesifik menyuruh mereka untuk membangun mezbah di Gunung Gerizim, gunung suci mereka. Perintah ini jelas sama sekali nggak ada di teks Yahudi. Pertanyaannya jelas, kenapa? Kenapa mereka berani mengubah teks sepenting ini? Jawabannya terletak pada konflik kuno tentang di mana seharusnya Tuhan disembah. Oke, saatnya kita dalami motif di baliknya. Jadi ceritanya gini. Setelah masa pembuangan, orang Samaria itu dilarang ikut membangun kembali bait suci di Yerusalem. Karena merasa ditolak, mereka mikir, oke, kalau gitu kita bangun aja kuil kita sendiri di gunung suci mereka, Gunung Gerizim.
Tapi ada satu masalah. Tindakan mereka ini nggak ada dasarnya di kitab suci. Solusinya? Ya, ubah aja kitab sucinya biar cocok. Nah, ini dia. Bisa dibilang smoking gun-nya. Ingat kan waktu Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak? Di teks Yahudi, lokasinya disebut di tanah Moria yang dipercaya adalah Yerusalem. Tapi coba lihat di teks Samaria, satu kata itu diubah jadi Mor, nama sebuah wilayah tepat di dekat Gunung Gerizim. Cuma satu kata loh, tapi efeknya mengubah seluruh peta suci mereka. Oke, jadi bukti dari teks dan motifnya udah mulai kelihatan jelas nih. Tapi ada satu lagi saksi penting dalam kasus ini, yaitu dari Perjanjian Baru. Gimana pandangan Yesus yang hidup tepat di tengah-tengah konflik ini? Oke, buat paham ini, ada dua istilah penting yang perlu kita tahu. Simpelnya gini, ortodoksi itu soal keyakinan yang benar. Apa yang kamu percaya? Kalau ortopraksi itu soal perilaku yang benar. Gimana kamu hidup? Dua-duanya ini penting banget. Nah, sikap Yesus ini ternyata menarik banget dan kita bisa rangkum di sini. Untuk urusan ortodoksi atau kebenaran teologis dan teks kitab suci, ia jelas berpihak pada Yudaisme. Ia bahkan bilang, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi soal ortopraksi atau tindakan dan kelakuan, ia justru sering banget memuji orang Samaria. Contohnya di kisah orang Samaria yang baik hati. Jadi kalau disimpulkan, Yesus itu membenarkan teks versi Yahudi, tapi di saat yang sama, ia juga mengkritik perilaku mereka yang kadang munafik. Dan akhirnya, kita balik lagi ke bukti fisik paling kuat yang kita punya, gulungan laut mati, si saksi bisu dari masa lalu seakan memberikan putusan finalnya. Naskah-naskah paling tua yang ditemukan ini ternyata sejalan dengan teks Yahudi dan mencatat kata Moria. Bukti arkeologis ini mengkonfirmasi kalau versi Samaria lah yang merupakan hasil perubahan. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget ya. Angka 6.000 itu ternyata bukan bukti pemalsuan acak yang bikin teksnya jadi nggak bisa dipercaya. Sebagian besar hanyalah varian kecil yang nggak mengubah makna, dan sebagian kecil yang signifikan itu adalah revisi yang disengaja oleh kelompok Samaria untuk melegitimasi keyakinan dan tempat ibadah mereka sendiri. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget buat kita renungkan. Mengetahui bahwa sebuah teks suci itu punya sejarah yang kompleks, lengkap dengan revisi yang didorong oleh politik dan teologi, gimana penemuan ini mengubah cara kita memandangnya hari ini? Apakah sejarah ini justru melemahkan otoritasnya, atau malah memperkaya pemahaman kita? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita bawa pulang.